Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin jamaah salat maghrib yang Allah muliakan, pada kesempatan malam hari ini kita bersyukur kepada Allah dipertemukan oleh Allah kembali di dalam majelis taklim yang membahas buku kecil, buku tipis berjudul Hilya Thalibil Ilmi yang ditulis oleh Syekh Bakar bin Abi Zaid. Setelah kita berhenti sejenak selama kurang lebih 1 bulan di dalam ibadah Ramadan kita, dan di permulaan kajian setelah Ramadan ini kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima setiap amalan ibadah yang kita kerjakan selama bulan Ramadan, diganjar dengan pahala yang berlipat ganda, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kelak memasukkan kita semua ke dalam surga. Mari kita lanjutkan kembali pembahasan Hilya Thalibil Ilmi di halaman 105. Adab yang ke-61. Kata penulisnya, ihdzaril lahan. Hindarilah lahan. Usahakan untuk tidak salah ucap atau salah tulis. Tapi setelah saya baca sejenak, ini lebih berkisar pada permasalahan bahasa Arab. Nanti saya coba untuk mendekati pembahasan ini dengan pembahasan kekinian. Mari kita baca dulu apa yang ditulis oleh penulisnya. Di sini disebutkan ibta'id 'anil lahni fil lafzi wal katbi. Fa inna 'adamal lahni jalalatun wa safa'u dzuqin wa wuqufun 'ala milahil ma'ani li salamatil mabani. Hindarilah kesalahan ucap atau salah tulis, karena bersihnya ucapan dan tulisan dari salah merupakan keutamaan yang besar, merupakan wujud kejernihan rasa serta bukti pemahaman terhadap keindahan makna dan ketepatan ungkapan. Coba dilihat. Usahakan dalam berucap dan menulis jangan sampai terlalu banyak salah. Karena bersihnya ucapan dan tulisan dari kesalahan itu merupakan keutamaan yang besar, katanya. Merupakan bukti kejernihan rasa dan pemahaman serta keindahan makna. Tapi mari kita baca dengan apa yang diungkapkan oleh penulisnya setelah itu. Kata beliau, diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, ta'allamu al-arabiyyata fa inha tazidu fil muru'ati. Belajarlah bahasa Arab karena dia memperbaiki citra diri seseorang. Waktu saya membaca masalah ini, mungkin sekilas agak kurang nyambung antara apa yang diungkapkan pada paragraf pertama dengan athar dari Umar bin Khattab yang dibawakan setelahnya. Mungkin dikarenakan penulis adalah orang Arab tentunya, sehingga beliau ingin menekankan pada apabila seseorang berucap dengan bahasa Arab, maka hendaklah dia menjaga jangan sampai ada kesalahan dalam sisi nahwu. Mungkin ini yang dimaksud. Tapi bila permasalahan ini kita bawakan di Indonesia, maka mungkin ini kurang tepat. Dikarenakan kita sendiri, mayoritas dari kita ini sedang atau berusaha untuk mempelajari bahasa Arab. Bagaimana mau berucap dan menulis dengan baik tanpa kesalahan nahwu bila nahwunya sendiri juga baru mau belajar, kan begitu? Nah, tapi anggaplah kita ini semua orang Arab, maka ini ucapan yang benar. Sebagai seorang penuntut ilmu yang sudah mengerti bahasa Arab, jangan sampai bila membaca Arab gundul salah-salah. Salah harokat itu menunjukkan ketidakpahaman terhadap nahwu. Dan saya katakan bahwa yang seperti ini bukan hanya untuk orang Arab.
Bahkan orang yang non-Arab pun, terbalik. Bahkan yang seperti ini bukan hanya untuk kita yang non-Arab. Bahkan yang Arab pun kadang-kadang tidak bisa membaca Arab gundul. Percaya nggak percaya? Saya cerita sedikit. Ceritanya saya tulis dulu ya. Soalnya baru terfikir. Waktu saya tesis S2 di KSU, King Saud University, setelah selesai tesis kan saya harus mendapatkan stempel di beberapa tempat. Stempel di administrasi S2, stempel di kemahasiswaan, stempel di ada stempel-stempel yang dibutuhkan untuk bisa menyerahkan tesis itu dengan jalur administrasi yang benar supaya saya bisa menyelesaikan S2-nya dengan selesai. Suatu hari saya masuk ke kantor di kampus di bagian administrasi S2. Ada satu orang yang harus dituju yang stempel itu hanya dia yang pegang, yaitu pimpinannya lah pokoknya. Waktu saya masuk ke ruangan, saya bertanya, ada Dokter Anu? Orang-orang di situ berkata, oh nggak ada, dia lagi pergi sebentar, tapi sebentar mau balik. Supaya kamu nggak selisihan, tunggu aja di sini. Maka saya duduklah di kantor itu, ditemani oleh 3 orang Arab. Semuanya orang Saudi pakai kutroh. Sambil ngobrol-ngobrol, mereka tanya, siapa namamu? Saya bilang Muflih. Terus mereka ketawa. Wah. Tapi saya sudah tahu kenapa mereka tertawa setiap kali dengar kata Muflih. Rupanya tidak ada orang Saudi di zaman ini bernama Muflih kecuali para Arab Badui. Jadi nama Muflih itu nama Arab Badui. Pas pertama-tama saya tahu itu juga saya bingung, kenapa? Ada apa memangnya? Nah, emangnya nama saya kenapa? Ada salah apa? Ya, baru saya diberitahu Saudi itu rata-rata orang namanya Abdullah, apalah. Tapi kalau dengar nama Muflih, itu identik dengan domba, sapi, dan onta. Yaitu para Arab Badui di padang pasir yang kerjanya adalah menggembala. Ya. Karena saya sudah tahu, maka saya bilang, saya tahu kenapa kalian ketawa. Ya, araftu lima tadhukun. Ismul Badu. Sah wala la? Saya tahu kenapa kalian ketawa. Karena nama saya nama Badui, betul kan? Ketawalah mereka. Kok kamu tahu? Karena saya bilang, karena yang seperti kalian yang ketawa dengan kata Muflih bukan kalian saja. Saya ke sebelah sana juga ketawa, sebelah sana juga ketawa. Tapi mari tebak-tebakan. Saya tes kalian, saya ini orang Badui, bahkan non-Arab. Tapi saya tes kalian dengan masalah nahwu. Berani? Mereka bilang, coba, jardib. Coba. Maka saya buatlah teka-teki untuk ketiga orang Arab ini. Saya bilang begini, di Indonesia ada kebiasaan di sebagian masjid orang-orang awam, setelah selesai salam mereka berzikir bersama, berdoa bersama, setelah itu mereka bangkit lalu mengucapkan kalimat berikut ini, Allahumma salli ala Muhammad Rasulullah, ya Rabbi salli alaihi wasallim Habibullah. Pernah dengar? Kalau nggak pernah dengar aneh itu. Ya. Balikpapan ini menjamur. Ya. Bejibun kata orang. Saya bilang di situ ada kesalahan nahwu. Yang bila orang mengerti bahasa Arab fasih, maka mereka akan tahu ini kalimat-kalimat salah. Bagaimana lagi mau dikatakan itu kalimat dari Nabi? Wong nahwunya saja salah. Maka saya katakan antum nggak usah ikut-ikut yang seperti itu, karena bahasa yang seperti ini, ucapan ini, Allahumma sholli ala Muhammad Rasulullah, ya Rabbi sholli wa sallim Habibullah, ini salah dari sisi nahwu. Dan baru sekali saya ketemu di Balikpapan ini yang membacanya dengan benar. Mungkin karena dia belajar bahasa Arab. Tapi di Balikpapan rata-rata orang bacanya begitu, betul atau tidak? Nah, saya tanya, sebutkan kesalahan nahwunya, letaknya di mana dan harusnya apa. Hampir 5 menit 3 orang berpikir, gak ada yang bisa jawab. Padahal orang Arab.
Bayangkan 3 orang Arab tidak ada yang bisa menjawab apa yang saya tanyakan. Di mana letak sisi salah nahunya? Saya bilang ini orang Badui tahu. Bahkan orang Arab ini. Non Arab saya, ajam. Saya bilang apa muflih? Apa salahnya? Saya bilang salah yang pertama, Allahumma sholli ala Muhammad Rasulullah. Di dalam bahasa Arab harusnya itu Muhammad Rasulillah. Pakai kasrah. Dayat, kenapa dia kasrah? Karena dia badal. Badal dari apa? Dari Muhammad. Kenapa dia harus kasrah? Karena dia isim mufrad. Dia kenapa dia harusnya dia kasrah? Karena ada harful jar, bunyinya ala. Sudah belajar bahasa Arab. Harusnya bila pun ini merupakan hadis Nabi, harusnya bunyinya adalah Allahumma sholli ala Muhammad Rasulillah. Kenapa Rasulillah? Karena Rasul itu merupakan badal dari Muhammad. Dan hukum badal sama dengan hukum mubdal. Karena mubdalnya Muhammad adalah majrur dengan kasrah, dikarenakan ada huruf jar sebelumnya yaitu ala, maka Rasulnya pun harus kasrah. Harus majrur. Majrurnya Rasul dengan kasrah. Jadi harus bunyinya ala Muhammad Rasulillah. Mereka bilang, ya Allah, pelajaran SD dulu itu badal. Astagfirullah, badal. Seperti kita pelajaran apa ya? Kalau kita sekarang ini bicara imbuhan mekan, imbuhan mei, baru itu ya Allah, pelajaran SD dulu. Salah yang kedua adalah Allahumma sholli ala Muhammad Rasulillah. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim habibullah. Harusnya apa dayat? Harusnya Habibullah pakai fathah. Kenapa? Dikarenakan ini adalah maf'ul bih. Maf'ul dari mana? Dari fi'il amr yang setelahnya. Salim Habibullah. Jadi harusnya kalaupun seandainya ini merupakan hadis Nabi, seandainya ini merupakan sunnah, maka bacaan yang benar adalah Allahumma sholli ala Muhammad Rasulillah, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim Habibullah. Kalau sunnah. Lah orang di Indonesia ini bacanya kan nggak begitu. Maka kita pastikan itu pasti pertama yang baca itu nggak ngerti nahu. Yang kedua itulah cuman sekedar beragama dan ikutan-ikutan kata orang. Ya. Saya bilang maf'ul bih. Oh iya, paham. Akhirnya orang-orang Arab ini tak bisa menjawab pertanyaannya orang Badui ini. Ya. Dan itu menunjukkan bahwa bahasa Arab itu bisa dikuasai oleh orang-orang Badui atau orang ajam non-Arab seperti kita. Dan kita bisa lebih pandai ketimbang orang Arab itu sendiri. Nah, kembali ke cerita yang tadi ini. Jadi cuma satu, baru sekali saya mendengarkan kalimat yang benar ini, yaitu di masjid di Gunung Sari. Masjid Al-Mughni. Saya dulu pernah ngajar di situ selama beberapa bulan. Saya mendengar imamnya kalau dia mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, orang-orang sekitarnya Rasulullah, dia doang yang bilang Rasulillah, karena dia paham bahasa Arab. Baru sekali seumur hidup di Balikpapan saya dengar orang benar ngomong. Cerita yang kedua di Mesir. Mesir itu Arab bukan? Arab. Ada seorang khatib yang dia khutbah di atas mimbar, dia bilang, dia membaca kalimat Allah, firman Allah, bunyinya begini. Zaharul fasadu fil barru wal bahru bima kasabat aydin nas. Padahal yang benar apa? Zaharul fasadu fil barri wal bahri. Kalaupun kita nggak hafal ayatnya, kita pasti tahu itu barri. Kenapa? Ada huruf jar, bunyinya apa? Fi. Wal bahri. Kenapa bahri? Kita tahu dikarenakan itu ataf. Ataf dari mana? Ataf dari bar. Karena yang ma'tufnya adalah majrur dengan kasrah, maka yang setelahnya yang atafnya juga merupakan kalimatnya harusnya majrur, majrurnya dengan kasrah. Sehingga bunyinya adalah zaharul fasadu fil barri wal bahri. Maka ada orang yang sama-sama juga orang Mesir, dia berteriak ke arah mimbar, dia bilang wa alal mimbaru. Kalau antum belajar bahasa Arab, antum pasti langsung ketawa dengar kalimat saya. Tapi saya nggak banyak yang ketawa karena saya tahu karena kurang paham apa yang saya maksud. Ya tanda. Waktu saya dengar cerita ini di Saudi,
semua rata-rata tertawa dengan terkekeh-kekeh. Kenapa? Dilengkapi kan, zuharul fasadu fil barri wal bahru, itu salah. Ditambahin oleh jamaahnya, makmumnya, walal mimbaru, dan di atas mimbar. Karena bunyinya gini, zuharul fasadu fil barri wal bahri, telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan. Lalu ada yang berteriak, dan di atas mimbar. Ya. Dengan kalimat yang juga dibuatnya alal mimbaru, padahal harusnya alal mimbari. Ya, jadi nggak lucu karena antum nggak paham. Nah, kalau di Saudi dulu kita dengar ceritanya, oh lucu juga ya. Ya, ada orang Arab tapi tidak paham bahasa Arab. Nah, mungkin ini yang dimaksudkan oleh penulisnya, hindari kesalahan ucap atau tulis karena bersihnya ucapan dari kesalahan bahasa Arab yaitu nahwu, maka ini menunjukkan bahwa orangnya terpelajar. Ya. Saya katakan seperti yang diucapkan oleh banyak orang, Allahumma sholli ala Muhammad Rasulillah, itu kesalahan dari sisi nahwu. Dan tidak mungkin itu disandarkan kepada Nabi SAW bila nahwunya saja sudah salah. Mari kita lanjutkan. Telah diriwayatkan dari sejumlah salaf bahwa mereka biasa memukul anak-anak mereka karena salah ucap. Tapi wallahu alam tentunya ini bukanlah pukul menyakitkan, tetapi maksudnya mungkin pukulan-pukulan biasa yang sifatnya pendidikan. Ya, seperti kita di sekolah dulu, mungkin kalau salah hitung pakai penggaris mika diketok jarinya, salah, gitu kan? Kalau dulu kesalahan misalnya pas belajar ngaji, ya ba kita baca nun dibaca ta, biasanya diapain dulu? Cambuk ya, dicambuk. Ya, atau dipukul pakai penggaris mika, ya, atau dipukul pakai lidi. Ya, mungkin sifat-sifatnya adalah pendidikan. Al-Khatib meriwayatkan secara bersanad dari Rohabi. Dia berkata, sami'tu ba'du ashabina yaqul idza kataba lahanun fakataba 'anil lahani sara al-hadits bil farisiyah. Saya pernah mendengar sebagian sahabat kami berkata, jika ada orang suka sering salah tulis, dia nulis dari orang yang juga suka salah tulis, maka jadilah tulisannya seperti orang yang berbahasa Persia. Yaitu bahasa yang tidak dimengerti. Mubarid bersandung syair, dia katakan, an-nahwu yabsutu min lisanil alkani, wal mar'u tukrimuhu idza lam yalhan. Fa idza aradta min al-ulumi ajallaha fajalluha minha muqimul al-suni. Nahwu merupakan memudahkan lidah yang gagap bicara. Seseorang yang kau hormati tidak akan salah bicara. Jika kau inginkan ilmu yang paling mulia, maka yang lebih mulia adalah yang membenarkan tutur kata. Kata Syekh Utsaimin, ilmu yang membenarkan tutur kata itu adalah ilmu nahwu. Oleh karena itu jangan peduli terhadap ucapan Qasim bin Mukhaimirah rahimahullah. Dia mengatakan belajar nahwu itu awalnya sibuk, akhirnya berlebihan. Ini ucapan yang salah. Ya. Yang benar, belajar nahwu itu awalnya memang agak sulit. Tapi setelah antum menikmatinya dan menyukainya, maka antum akan sangat merasa mudah dalam membaca Al-Quran, dalam membaca hadis, dalam memahami pengajian. Juga ucapan Bishr al-Hafi, ketika dikatakan kepadanya belajar nahwu, maka dia menjawab, aku akan tersesat. Katakan daraba Zaidun amran, Zaid memukul Amru. Bishr pun menukas, wahai saudaraku, mengapa Amru dipukul? Wahai Abu Nasr, dia tidak dipukul, tetapi itulah kaidah yang dibuat. Bishr berucap, ini bagian pertama saja berisi kebohongan, aku tidak membutuhkannya. Kedua kisah ini dibawakan oleh Khatib dalam Iqtida'u al-ilmi al-amal. Wallahu alam, bagian akhir ini saya tidak terlalu paham, dan bagi saya mungkin bukan ini konsen kita. Sekarang saya bahas masalah 61 ini dari sisi pendekatan di bahasa kita sendiri. Ya. Karena pun saya lihat kebanyakan itu mungkin belum mempelajari bahasa Arab. Teman-teman yang dirahmati Allah,
Ini tadi konteks bahasa Arab. Dalam konteks bahasa Indonesia pun sebenarnya sama. Yaitu, usahakan ketika berucap, minimalisirlah kata-kata yang salah dalam bahasa Indonesia. Ya. Seperti misalnya menggunakan imbuhan mekan, mei, memperkan. Tapi ini tentunya pelajaran bahasa Indonesia. Hindari cara-cara pengucapan yang salah. Misal saya pernah dengar ada orang, ya, ada seorang anak yang mengatakan begini kepada temannya, kamu tahu nggak kemarin makananku makan di tikus. Apa? Makananku makan di tikus. Lalu temannya dimakan tikus. Ya. Ini kan kesalahan yang mungkin kita bisa pahami, oh ini salah. Baik. Mungkin dari sisi pengucapan mungkin kita sudah tertata lebih baik. Coba sekarang kita lihat kalau kita berucap, pilihan katanya pas atau tidak. Misal, saya pernah mencontohkan masalah ini. Ada seorang laki-laki, ketika saya mengatakan begini, siapa yang mau buku ini gratis, saya letakkan beberapa buku di atas meja pengajian saya. Kemudian seorang laki-laki maju dan mengambil satu buku untuk dirinya. Ada dua orang yang tua di bagian jamaah dan berkata, "Fulan, ambilkan juga buat kami." Lalu dia berkata, "Mau, ambil sendiri." Nah, mungkin ini dari sisi nahwu nggak usahlah dibahas. Tapi pertanyaannya, pilihan katanya pas atau tidak? Jawabannya tentu tidak. Pertama, yang diajak bicara lebih tua, ya atau tidak? Kata-kata mau, ambil diri, itu jangankan kepada yang lebih tua, kepada anak kecil saja nggak baik, ya atau tidak? Karena kalau kita praktekkan itu kepada anak kecil, dia akan nyontoh nanti. Ya. Kita bilang sama anak kecil, mau, ambil diri. Perasaan dia, oh gitu ya, kalau dimintain tolong. Bisa jadi dia sakit hati, tapi dia tidak mempraktekannya. Bisa jadi sebagian anak akan mencontohnya. Dia akan bilang kepada temannya pun sama, mau, ambil diri. Ya atau tidak? Contoh yang lain adalah penggunaannya dalam tulisan. Misal, kita ingin memberikan komentar di sebuah grup WhatsApp atau Telegram atau yang lainnya. Kadang-kadang komentar kita itu bisa dipahami jelek oleh member manakala kita tak dikenal oleh para member itu, atau kita dikenal dengan perangai yang buruk, maksud kita baik, tapi orang mencap kita karena buruk, kata-kata kita dalam grup pun dianggap buruk. Misal, hari ini nggak ada pembicaraan apapun di grup. Antumlah orang yang pertama kali posting. Tiba-tiba posting bunyinya begini. Ada nggak nih member di sini yang rumahnya di Gunung Sari? Kalau saya ada di grup itu, pertama kali membaca postingan pertama di grup, ada nggak nih member di grup ini yang rumahnya di Gunung Sari? Maka saya mungkin akan bertanya, ini yang posting siapa ya? Umurnya berapa? Dan sudah ngaji atau masih awal? Karena kalau seandainya dia sudah ngaji, mungkin dia akan memberikan ucapan pendahuluan. Misalnya, Bismillah atau Assalamualaikum. Setelah itu secara umum ikhwan itu akan suka mengucapkan afwan, begitu kan? Meskipun nggak salah, ya nggak? Afwan itu artinya apa sih? Maaf, gitu kan? Meskipun nggak salah suka minta maaf kan? Afwan Ustadz ingin bertanya, gitu kan? Tapi itu kalimat yang baik. Pendahuluannya Bismillah atau Assalamualaikum. Afwan teman-teman, afwan ikhwan sekalian, afwan para ummahat. Adakah di antara antunna sekalian, atau adakah di antara teman-teman sekalian yang rumahnya di Gunung Sari?
Kalimatnya sama, intinya sama, tapi konotasinya beda, ya atau tidak? Nah, biasakanlah kita untuk meng-cross check lagi bahasa kita di dalam pembicaraan kita di kala yang umum. Di grup misalnya. Sebelum memencet panah ke samping, yaitu send, maka baca lagi apa yang antum tulis. Baca lagi. Ini kurang baik nih. Resapi, kalau antum yang membaca, bukan antum pengirimnya, kira-kira perasaan antum membaca itu apa? Maka sebelum disend dibaca lagi. Oh, bagusnya gini, bismillah, afwan teman-teman. Oh, mungkin bagusnya begitu. Tambahilah. Ya. Contoh yang lain, sering sekali ada yang mengirim pesan tapi nggak jelas pesannya. Misalnya, koma itu kalau kita menadakannya, koma itu bunyinya gini. Gitu kan koma itu? Kalau titik bunyinya, ya kan? Sebagian orang meletakkan titik jadi koma. Terus desainnya seolah-olah ada pesan berikutnya. Jadi kadang kita nggak paham apa yang dia maksud. Ada sebagian anak alay, ya, kawan-kawan alay yang masih muda-muda. Dia kalau kirim pesan mesti komanya 3. Gitu enggak? Guys, koma 3. Sehingga paham apa yang dia maksud. Kemudian menggunakan singkatan-singkatan yang hanya dia yang paham. Gitu enggak? Apa ya misalnya? Kalimatnya tuh, ini bahasanya apa maksudnya? Ya. Sehingga jemaah yang dirahmati Allah, pesan saya dari poin ke-61 ini, kalau kita sudah belajar bahasa Arab, maka usahakan untuk bisa menggunakan nahwu-nya dengan benar dalam membaca kitab gundul, dalam berucap, berkata-kata, karena itu sangat menunjukkan kewibawaan, sangat menunjukkan bahwa kita ini orang terpelajar. Oh ya, afwan, cerita dikit. Siapa tahu ini juga didengar oleh teman-teman saya dahulu. Di Saudi dulu, saya katakan memang sebagian pegawai-pegawai administrasi itu memang kerjanya lambat. Saya akui itu. Kerja lambat, sering nanti. Kapan administrasi yang ini? Besok ya, nanti ya, ntar ya, habis makan siang ya, tunggu ya, sholat dulu ya, dan yang semacam. Sehingga ini menjadi stigma negatif di kalangan orang Indonesia. Waktu saya awal-awal sekolah di Saudi, saya sering kali membaca di grup kami keluhan-keluhan seperti ini. Orang Saudi pemalas, orang Saudi bukroh itu artinya besok. Dasar orang Saudi para BMW itu maksudnya bukroh mafi muskilah wallahi la adri. Bukroh itu besok. Kita udah jauh-jauh datang, dia bilang apa? Besok. Mafi muskilah, nggak masalah. Apa-apa yang masalah dia bilang gitu nggak masalah. Padahal memang masalah. Tapi diremehkan menjadi kata-kata mafi muskilah, nggak ada masalah. Oh gitu, mafi muskilah. Muskilah. Saya udah capek-capek ke sini, mafi muskilah lagi. Sama kata-kata wallahi la adri. Demi Allah nggak tahu, demi Allah nggak tahu. Padahal itu kerjaannya dia. Di mana tempat anu? Wallahi la adri. Nggak tahu yang mana. Kalau di Indonesia kan gini, Pak, di mana ya tempat anu? Oh, tunggu ya. Kamu tahu tempat anu nggak? Oh di sana ya. Oh sini. Ke sana belok kiri mentok, nanti ada ke kanan, nah ada ruangan, gitu kan? Di sana cuman Allah ya adri, nggak tahu, cari aja sendiri gitu. Paham ini? Waktu saya sendiri yang menjalankan proses administrasi, rupanya nggak begitu-gitu amat. Ya. Ketika saya berbahasa dengan bahasa Arab yang fusha, bahasa Arab yang fasih, dimudahkan sendiri oleh mereka. Bisa jadi, saya bilang, bisa jadi teman-teman itu menghadapi masalah jadi nggak selesai seperti ini. Mungkin karena antum berbahasa yang bahasanya nggak mereka pahami. Misalnya kalian mencoba bahasa Inggris, mereka nggak ngerti bahasa Inggris. Mereka bisanya bahasa Arab tapi nggak fusha, kalian sendiri nggak bisa bahasa Arab. Jadi nggak connect. Saya mencoba untuk menyelesaikan. Misalnya, Assalamualaikum, kaifa haluk ya akhi? Waalaikumsalam. Akhi, jazakumul khairan. Terus saya berbicara misalnya, tahukah engkau di mana ruangannya Pak Anu? Oh di sana. Seperti misalnya yang tadi saya bilang, nama Mufleh. Siapa namamu? Mufleh. Ketawa dulu. Saya tahu itu karena nama orang Badui. Badui, yakni Badui ya maksudnya. Iya, naam. Terus berbicaralah kami.
besok saya ada keberangkatan, saya butuh untuk tiket, saya mohon dikeluarkan administrasi visanya, bla bla bla. Sangat mudah. Manakala kita berbicara dengan bahasa mereka dengan bahasa Arab yang tertata. Bahasa Arab yang tertata. Antum bayangkan misalnya antum datang ke kantor Pemkot. Terus antum datang ke bagian ibu-ibu atau bapak-bapak atau mbak-mbak yang pakai baju coklat. Terus antum ngomong, "Mbak, tahu nggak sih Mbak?" Itu kan bahasa-bahasa nggak sopan kan, bahasa-bahasa gaul. "Mbak, tahu nggak Mbak, ruangannya Pak Wali Kota itu yang mana sih?" Gitu kan? Apa katanya? Ini orang apa ngomong? Enggak, tiba-tiba dia bilang, "Sono, cari sono," gitu kan? Tapi kalau kita bicara, "Permisi Bu, iya. Maaf Bu, mau tanya, di mana ruangannya Pak Wali Kota?" Kira-kira diberitahu nggak? Diberitahu. Begitulah kira-kira ketika saya dulu di sana. Sebagian orang berbahasa dengan bahasa yang mungkin tak nyaman didengar telinga, sehingga orang pun menjawab seadanya. Sedangkan orang yang berbahasa dengan bahasa fusha, bahasa yang fasih, maka akan dilayani dengan benar. Begitu. Maka sama di Indonesia pula, ya. Di Indonesia apabila antum berbicara, apabila kita menggunakan kalimat di dalam tulisan kita, usahakan bahasanya bahasa-bahasa yang fasih, menggunakan imbuhan yang benar. Bila antum masih melanjutkan, maka pakai koma. Nanti di ujung kalimat gunakan titik. Jangan titik diletakkan di bagian tengah, koma ditaruh di bagian belakang. Bila antum menulis, coba perhatikan. Ini diantara kaidah penulisan. Setelah titik itu spasi dulu. Bila antum ingin membuat sebuah kalimat, misal, "Saya tadi pergi ke rumah Pak RT." Titik, ya kan? "Saya bertemu dengan istrinya." Titik. Nah, di antara titik sampai saya itu harusnya spasi dulu. Ya, itu kaidah penulisan yang dibenarkan. Ejaan yang dibenarkan. Jangan begini, "Saya tadi ke rumah Pak RT, koma, saya bertemu dengan istrinya." Itu salah. Karena subjek predikat objek selesai, titik dulu baru kemudian disambung dengan kalimat yang lain. Tapi ini perlu latihan. Ya, perlu latihan. Kalau ada kata tempat, maka setelah di spasi. "Antum di mana akhi?" Tanda tanya. Antum balas, "Saya di ruko. Saya di masjid." Maka setelah di spasi dulu baru masjid. Kalau ada nama orang, maka harus pakai kapital depannya. "Antum bersama siapa?" Tanda tanya. Maka jawab, "Saya bersama Ustadz." U-nya besar. Ustadz misalnya Ari. A-nya besar. Dikarenakan nama orang. Pembahasan seperti ini semakin dilihat orang atau dibaca orang dengan benar, maka ini menunjukkan bahwa antum betul-betul belajar, terpelajar, dan orang yang kalau berbicara hendaknya kita jawab. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir saya katakan, ada pengecualian sedikit. Saya punya grup tanya jawab di Telegram. Grupnya judulnya tanya jawab. Mungkin antum sudah tahu, ada sebagian antum yang jadi membernya. Karena pertanyaan di situ mungkin ada ratusan. Yang saya nggak bisa jawab semua. Kalau saya jawab satu persatu, maka sebagian dari pertanyaan itu saya hanya jawab boleh titik, boleh titik, tidak boleh titik. Lalu di atasnya ketika nanti di-share oleh Akhi Alif, karena dialah editornya, di bagian atas nantiasa ada tulisan, "Ini hanyalah tanya jawab ringkas. Bila antum ingin mengetahui dalil, maka bertanya langsung kepada Ustaz." Karena antum bayangkan kalau ada sekarang ini mungkin ada ribuan pertanyaan. Setiap hari saya berusaha. Ya, kalau saya tidak sibuk, saya jawab minimal 20 pertanyaan. 20 pertanyaan, kalau setiap hari saya jawab masing-masing dengan dalilnya, tentu capek, habis waktu. Maka saya hanya jawab boleh, tidak boleh, ada, tidak ada, atau semacamnya. Kecuali bila butuh sedikit penjelasan. Itu pun saya tidak mungkin sertakan dalil, dikarenakan menyertakan dengan dalil itu menghabiskan waktu. Kalau antum ingin mengetahui dalilnya, maka bertanya secara langsung. Wallahu a'lam bishawab. Pengumuman insyaallah hari Ahad yang akan datang kajian libur lagi, karena insyaallah saya safar. Tetapi Ahad yang akan datangnya lagi 2 minggu dari sekarang insyaallah kajiannya ada, karena insyaallah saya pulang di hari Sabtunya.
Apakah gosok gigi bisa menggantikan siwak? Jawabannya secara fungsi iya. Secara pahala insya Allah bila diniatkan, kecuali pada satu kondisi. Lihat, kita disunahkan untuk menyikat gigi di beberapa kondisi. Misalnya sebangun tidur. Ketika bangun tidur, disunahkan untuk bersiwak. Maka fungsi sikat gigi dan pasta gigi bisa menggantikan fungsi plus pahala, insya Allah. Ketika akan sholat, bersiwak itu disunahkan. Ketika berwudu khususnya. Dan fungsinya gosok gigi atau pasta gigi dengan sikatnya, insya Allah bisa menggantikan baik fungsi maupun pahalanya. Ya. Tetapi ada satu posisi yang tidak bisa menggantikannya, yaitu ketika akan takbiratul ihram. Karena tetap disunnahkan untuk bersiwak sebelum takbiratul ihram, sebelum sholat. Misalnya sebagian imam ada yang menghadap ke arah makmum, dia mengucapkan istawu sawu sufufakum, sambil menunggu orang-orang membereskan sofnya, maka dia bersiwak. Maka ini hanya bisa dilakukan dengan cara siwak. Antum bayangkan kalau dilakukan dengan sikat gigi dan pasta gigi. Mohon penjelasan hadis-hadis berikut. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat pada orang-orang yang berada di saf sebelah kanan. Yakni disunnahkan untuk mengisi saf yang bagian kanan. Tetapi coba lihat, kiri tapi saf terdepan itu lebih utama ketimbang kanan tapi saf belakang. Paham? Dan orang yang ada di tengah itu yang lebih utama. Dari seluruh saf yang terbaik adalah yang terdepan. Dari seluruh yang terdepan, yang paling baik adalah yang paling tengah, yaitu yang tepat di belakang imam. Karena di zaman Nabi SAW tidaklah menempati belakang Nabi kecuali orang-orang yang memang berfungsi dan ditunjuk sebagai pengganti Nabi, semisal Abu Bakar. Oleh karenanya, yang di belakang imam adalah orang yang hendaknya siap menggantikan imam. Dan dari seluruh saf itu, dari seluruh yang saf pertama, yang terbaik adalah yang kanan, setelah yang tengah, baru kemudian yang kiri. Tetapi kiri saf pertama lebih utama ketimbang kanan, tapi saf yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan jangan semuanya mengisi saf kanan, sehingga di sini imam semuanya kanan. Dikarenakan ingat, saf dua kanan tidak lebih utama ketimbang kiri saf pertama. Apakah dianjurkan bagi orang yang keluar dari masjid untuk pergi dalam keadaan sudah bersuci? Jawabannya iya. Yang lebih disunnahkan adalah seseorang bersuci di rumahnya ketimbang bersuci di masjid. Selain itu adalah zahir hadisnya. Ya. Yang lain adalah ketika seseorang bersuci di rumahnya, maka dia berada dalam keadaan suci sepanjang perjalanan. Bisa jadi dia tertabrak, bisa jadi dia meninggal dalam perjalanan dalam keadaan sudah suci, dan itu lebih utama. Keutamaan yang lain adalah dia bersedekah atau dia mengeluarkan harta untuk ibadah dengan hartanya. Karena kalau dia bersuci di rumahnya, berarti air yang dia gunakan adalah air dengan hartanya yang akan dia bayar nanti. Berbeda ketika dia bersuci di masjid, maka yang dia gunakan adalah harta orang lain yang mensedekahkannya. Bolehkah bayar zakat mal tapi belum masuk haul? Contohnya di bulan Ramadan sudah masuk haul, tetapi membayar zakatnya dipercepat di bulan Sya'ban. Mempercepat pembayaran zakat itu diperbolehkan apabila ada kemaslahatan. Apabila ada kemaslahatan. Bila tidak ada kemaslahatan, maka yang tepat adalah membayarkannya setelah mencukupi haulnya. Misal tadi dicontohkan, haulnya adalah Ramadan. Tapi di bulan Sya'ban, yakni sebulan sebelumnya, sudah dibayarkan. Bolehkah ini? Jawabannya boleh, manakala dipandang kemaslahatan. Misal, si fulan mau berangkat umrah Ramadan. Dimulai dari tanggal 1 Ramadan. Dan dia baru pulang di tanggal misalnya 3 Syawal. Dia full Ramadan di Tanah Haram. Dia khawatir kalau seandainya dia berangkat nanti dia akan kelupaan untuk membayar zakatnya.
Dia khawatir terlalaikan haknya orang-orang miskin yang berhak untuk mendapatkan zakatnya. Lalu dia bayarkan di bulan Sya'ban supaya dia berangkat dengan tenang tanpa ada tanggungan. Maka ini insya Allah boleh. Contoh yang lain misalnya, dia punya zakat, anggaplah 5 juta. Berarti kira-kira hartanya berapa? Kalau zakat malnya 5 juta, berarti berapa hartanya? 200 juta. Dikarenakan 2,5% itu sama dengan 1/40. Kalau kita zakatnya 5 juta, berarti kali saja 40, berarti hartanya 200 juta. Si fulan punya zakat misalnya 5 juta. Yang haulnya baru jatuh di bulan Ramadan. Tiba-tiba misalnya ada keluarganya datang meminta bantuan. Kak, aku ini kan gak punya apa-apa, miskin. Misalnya istriku masuk rumah sakit karena dia jatuh di kamar mandi, ada biaya operasi. Aku gak tahu harus kemana ini. Karena dia sendiri misalnya, keluarga ini miskin. Maka kita berikan 5 juta itu kepada dirinya di bulan Sya'ban, padahal belum jatuh haulnya, dikarenakan ada kebutuhan orang yang berhak untuk menerimanya. Maka ini pun diperbolehkan. Contoh yang tidak diperbolehkan adalah zakat profesi. Di zakat profesi belum jatuh haul, tapi senantiasa dibayarkan per kali gajian. Ini termasuk bid'ah dalam zakat. Sesuatu yang tidak dituntunkan dalam Islam. Dan mencampur adukan ketentuan-ketentuan zakat antara zakat pertanian dengan zakat emas dan perak. Karena zakat pertanian itu dibayarkan setiap kali panen, dan itulah kias terhadap zakat profesi, yaitu dibayarkan setiap kali gajian. Kalau tanaman itu dibayarkan setiap kali panen, zakat profesi dibayarkan setiap kali gajian. Tapi zakat tanaman itu besarnya 5% atau 10%. 5% kalau airnya diusahakan sendiri, 10% apabila dari hujan. Sementara kalau besar 5 atau 10% ditaruh di gajian, di zakat profesi, niscaya tak akan ada orang yang mau. Bisa jadi demo. Ya atau enggak? Makanya dibuat 2,5%. Sementara 2,5% itu zakat apa? Emas dan perak. Maka dicampur aduk. Ya. Dan dipercepat per bulan. Padahal yang memfatwakan zakat profesi pun sebenarnya kalau mau dicermati dengan benar, mereka pun mempersyaratkan haul. Hanya saja lembaga zakat swasta yang suka komersil di zaman ini, mereka lah yang bikin dibuatnya per bulan. Padahal sebenarnya fatwa yang memperbolehkan zakat profesi pun sebenarnya mempersyaratkan haul. Tapi begitulah manakala zakat suka dijadikan bahan-bahan komersil. Karena nanti kan kalau ada bulanan kan ada gaji bulanan, gitu enggak? Itu kan lembaga zakat swasta, banyak toh. Banyak apanya? Pegawainya. Ada manajernya, ada manajer divisi anu, manajer divisi nasyid, manajer divisi band, manajer divisi panti asuhan, manajer divisi sekolah. Yang mereka juga butuh gaji bulanan. Ya. Belum lagi staf survei, staf ini, staf penerima, front office. Semua butuh gaji bulanan. Dari mana mereka mau menggaji kalau seandainya orang baru bayar tahunan? Coba bayangkan. Hah? Dari mana mau bayar itu band, grup nasyid yang suka diundang, nyanyi dibayar dengan infaknya orang? Ada undangan dari mertua, syukuran dan selamatan jelang puasa. Oh, ini basi pertanyaannya karena sudah lewat puasa. Kalau sekarang saya ganti, ada undangan dari mertua, lebaran ketupat. Basi juga ya, sudah lewat. Apakah didatangi? Jawabannya nggak usah didatangi. Kecuali maksudnya itu kumpul-kumpul, ya. Kemudian itu juga sih maksudnya. Apa hukumnya membawa siwak ketika sholat, seperti dikantongi, digunakan sebelum sholat?
karena ada imam yang demikian pada suatu masjid dan itu terlihat jorok. Ya antum aja yang menilai jorok. Kalau orangnya kan enggak. Ya. Saya kira enggak masalah. Di Saudi pun banyak. Ada sebagian imam yang memasukkan kayu siwak di baju gamisnya. Ketika dia mengucapkan istau, sawu sufufakum, sambil menunggu jamaah membereskan shaf, maka dia bersiwak. Dan orang-orang yang sudah terbiasa tidak menganggapnya jorok. Ada sebagian lagi yang siwaknya dalam plastik. Ada kan jual siwak itu satu batang tapi dibungkus plastik, ya tanda. Itu yang dirobek bagian depannya tok, di atasnya tok. Bukan dirobek terus keluarkan seluruh batangnya, dia pasti jadi kering, ya tanda. Yang pernah pakai siwak pasti tahu nih. Ya. Yang benar itu adalah gunting bagian bungkus atasnya tok. Nanti kalau mau pakai siwak, didorong siwaknya. Keluar sedikit batangnya, gigit-gigit kulitnya seperti kabel. Antum pernah lihat kabel? Antum gunting-gunting sedikit karetnya keluar, nanti kan keluar tembaganya. Nah, begitu cara pakai siwak. Nah, yaitu gigit-gigit sedikit, keluar itu bungkus kayunya, nanti akan keluar. Kalau antum gigit sedikit, nanti jadi sapu. Nah, itu yang antum buat siwak. Nanti misalnya besok pas sudah mau dipakai lagi, gunting karena yang atas sudah kering. Gunting yang kering yang sudah jadi sapu, gigit lagi sedikit, keluarkan, nanti akan keluar lagi sapu-sapunya. Itu yang antum gunakan lagi. Paham ini? Ada sebagian ikhwan yang amatir pakai siwak, dibukanya semua bungkusnya. Dibilang, aku heran sama siwak, ya jelek. Soalnya dia kering terus. Iya kering terus karena antum buka dari bungkusnya. Ya. Ustadz, kepada siapa kita hendaknya menanyakan mahar? Bapaknya atau akhwatnya? Akhwatnya. Karena itu mahar, nanti yang gunakan siapa? Akhwatnya. Maka jangan tanya bapaknya, tapi tanya akhwatnya. Nanti kalau bapaknya dia pasti minta emas 1 kilo. Nah, tapi ketika antum bertanya kepada bapaknya, jangan antum sendiri yang tanya. Calon istriku, kau mau apa? Ya. Tapi tanya lewat, misalnya lewat kakaknya atau orang tuanya. Tapi nanti yang menentukan itu adalah tetap akhwatnya. Bos di tempat saya kerja membelikan saya motor, tapi saya bayar DP dengan menjual motor lama 5 juta. Motor itu tiap bulannya dibayar oleh bos, sudah lunas. Lalu bos saya berikan pilihan, kalau mau motor itu bayar 10 juta. Jika tidak, saya harus kerja 5 tahun lagi. Ini namanya bodoh. Ya. Kalau antum mau. Yang seperti itu kan gak jelas, ya atau enggak? Begini jemaah, pokoknya apapun yang antum anggap ada sebuah urusan muamalah antara antum dengan orang lain dan gak jelas, maka tinggalkan. Tunggu, suara saya ini jelas atau enggak ya? Jelas. Ini suara sound juga yang luar nyala ini pasti. Ya. Matiin aja. Pokoknya kalau antum bermuamalah dengan orang lain dan gak jelas, maka gak usah. Jangan mau. Apalagi kalau bermuamalah gak pakai hitam di atas putih. Ini saya wanti-wanti nih, mulai dari sekarang. Sebenarnya sudah lama saya sering sebutkan. Kalau antum bermuamalah secara tidak tunai dengan orang lain, meskipun keluarga antum, maka tulislah. Ditulis. Jangan tidak. Misalnya antum menghutangkan sepupu, jangan bilang begini, kan cuman sepupu. Jangankan itu, kepada ustadz saja saya katakan tulis, jangan tidak. Jangan bilang begini, ustadz kok, masa ustadz nipu? Saya sebutkan ada banyak ustadz nipu. Ada banyak ustadz yang nipu. Tapi kan saya tidak mungkin sebutkan satu-satu namanya. Ya. Ada sebagian dai-dai yang menggunakan jubah dai-nya sebagai kedok untuk nipu, mengumpulkan dana di masyarakat. Ya, pernah ada satu dai. Tapi kalau saya sebutkan namanya kepada antum pun antum nggak ada yang tahu. Ya, dai di ibu kota, tapi nggak terkenal. Penipuannya miliaran. Dan baru terbongkar secara luas setelah saya sendiri yang data. Karena pokoknya ada ceritanya.
saya ujuk-ujuk tiba-tiba jadi detektif. Ketika ada daurah ustadz-ustadz, tak kumpulin data-data. Ya, kenal nggak sama si Fulan yang ada di Jakarta sana? Tapi memang nggak ada yang kenal. Ya, saya pun benar namanya baru kali itu juga. Ya, saya kumpulin data-data, banyak datanya. Kalau saya total miliaran, saya beritahukan agar disebarluaskan supaya tidak ada yang bermuamalah dengannya. Khawatirnya dia menggunakan kesempatan-kesempatan untuk menipu banyak orang. Dan itulah yang terjadi. Bagaimana proses untuk mendapatkan beasiswa ke KSU seperti Ustadz? Coba antum mencari akun Facebook namanya Abu Zakaria Sutrisno. Itu adalah salah satu teman saya. Dia baru saja meninggalkan KSU, lulus S3. Dia lebih update daripada saya karena saya sudah lulus 4 tahun lalu. Ada ikhwan yang mau khidbah saya tetapi beda manhaj. Apakah saya terima atau tidak? Jawabannya tidak. Kalau sudah jelas beda manhaj, jangan diterima. Jangankan yang menkhidbah laki-laki yang beda manhaj. Bila yang beda manhaj adalah akhwatnya saja, saya bilang enggak. Ada ulama terdahulu dari kalangan Ahlussunnah namanya Imran bin Hittan. Dia menikah dengan sepupunya, yang sepupunya ini berakidah Khawarij. Yang Khawarij ini perempuannya. Ya, orang-orang sudah memperingatkannya, Imran itu hati-hati wanita Khawarij. Dia bilang kita kan Ahlussunnah, kita punya dalil yang kuat. Nanti kita dakwahi dia, biar dia jadi Ahlussunnah. Apa yang terjadi? Imran bin Hittan jadi dai Khawarij berikutnya. Padahal ini posisinya laki-laki. Dalam rumah tangga itu kan secara umum yang punya pengaruh siapa? Laki-laki. Laki-lakinya yang jadi Khawarij. Maka saya katakan, apalagi kalau antum belum betul-betul memahami akidah Ahlussunnah, maka jangan coba-coba. Karena sekali menikah, untuk kembalinya lagi susah. Bagaimana sikap kita dengan orang yang punya utang, sudah kita tagih tapi dia nggak punya respon, utangnya 10 tahun. Nah, ini termasuk diantara yang saya sebutkan tadi. Kalau antum berhutang, kalau antum berakad muamalah secara tidak tunai tulis, sekarang begini, itu udah 10 tahun, maka ada beberapa kemungkinan. Kalau antum punya hitam di atas putih, antum polisikan. Kalau dia nggak mau kembalikan, dia di penjara. Minimal dia nggak bebas begitu saja tanpa respon. Ya atau tidak? Kalau antum nggak punya hitam di atas putih, ya sudah wassalam. Kemungkinan antum cuma 2. Maksa terus sampai dia bete dan antum juga bete, sampai antum nangis kalau perlu, ya atau tidak? Orang di zaman ini kan kalau berhutang dia bilang apa? Tolonglah hutangkan saya. Ya atau tidak? Tapi waktu masa pelunasan yang ngomong siapa? Yang punya uang. Tolonglah bayar. Dia yang nangis belakangan. Ya. Memang pas hutang yang nangis-nangis yang hutang. Tiba masa pelunasan yang nangis-nangis yang punya uang. Itu orang di zaman ini. Atau kalau antum mau, maka antum putihkan. Ya, dan memutihkan ini tapinya berat. Hanya saja Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa memutihkan utangnya di tangan orang yang tidak mampu, maka dia berada di bawah naungan arsy Allah di hari kiamat. Tapi tentunya ini buat orang yang tidak mampu. Adapun orang yang mampu tapi tidak mau bayar, maka dia diancam dengan neraka. Rasulullah SAW mengatakan, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin bergantung surganya nerakanya pada hutangnya sampai ada yang mau membayarkan hutangnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.